Kata ulama salaf, dalil yang disepakati ada 4: Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Ternyata kata orang ini dalil cuma 2, Al-Quran dan hadis. Kira-kira ini kelompok jahat apa gak jahat? Berarti Wahabi jahat pada urusan agama. Maksudnya itu, jangan takut bilang Wahabi jahat. Kalau takut bilang Wahabi jahat, ini kurang mantap aswajanya itu. Ulama yang suka membina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah. Apakah kunut subuh itu ada dalilnya? Kunut subuh itu ada dalilnya. Kunut subuh terus menerus ada dalilnya. Hadisnya dhaif. Dhaif itu artinya apa? Lemah. Lemah itu boleh dipakai atau tidak? Nggak boleh dipakai. Ingat tuh, hadisnya ada dhaif. Kalau dhaif nggak boleh dipakai. Bahkan ada sahabat bertanya, seorang anaknya dari sahabat bertanya, wahai ayahku, engkau pernah sholat di belakang Abu Bakar, di belakang Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, radhiyallahu ajma'in. Apakah mereka kunut subuh? Dijawab oleh bapaknya, ai bunayya muhdatsun, wahai anakku, kunut subuh itu muhdats. Apa mana muhdats? Beda, bahkan lebih tegas lagi di Sunan Nasai dijelaskan, ai bunayya bid'atun, wahai anakku, kunut subuh itu bid'ah. Kalau bid'ah nggak boleh kita ikut. Sekarang kalau kita sholat di belakangnya orang yang kunut subuh, ya kita memperbanyak baca pujian kepada Allah. Bisa kita baca Rabbana lakal hamdu terus, kita ulang-ulang sampai 10 kali nggak ada masalah. Bahkan Nabi pernah membaca li rabbil hamdu li rabbil hamdu li rabbil hamdu li rabbil hamdu terus sebanyak-banyaknya. Bab saat itulah saat memuji kepada Allah. Mereka kunut, biarkan mereka kunut, kita baca pujian kepada Allah, jangan ikut kunutnya dia. Tapi kalau dia sujud wajib ikut karena kita bermakmum dengan imam. Nggak boleh kita menyalahi imam. Tapi ketika dia berbuat beda nggak boleh kita ikut bedanya. Jelas? Jadi ini udah masalahnya sudah jelas. Jangan nanti dibilang lagi, ini kan masalah khilafiyah, masalah ijtihadiyah. Kalau beda nggak ada ijtihadiyah, udah beda ya beda. Nanti dibawa lagi hadis yang nggak ada asalnya, ikhtilafu ummati rahmatun, ikhtilaf umatku rahmat. Kalau gitu kita balik, bersatunya umatku adalah azab. Nggak terima dia. Karena ini memang nggak ada asalnya di sini, ikhtilaf nggak ada asalnya, nggak ada dari Nabi, nggak ada dari sahabat, nggak ada asalnya sama sekali. Makanya ketika orang akan menyampaikan masalah ijtihad atau bukan, dia lihat dulu keterangan para ulama, baca hadisnya. Jangan disampaikan kepada umat ini ijtihadiyah, udah jelas itu beda, aku dibilang ijtihadiyah. Nanti semua orang bilang saya melakukan beda ijtihadiyah. Yang buka siapa? Yang buka pertama kali, ya ustadz juga ini, doktor-doktor. Dibilang ijtihadiyah. Artinya apa? Yang lain ngikut, kan ijtihadiyah. Beda ijtihadiyah, semua ijtihadiyah lagi. Dalil ada kok. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Dalam surah An-Nisa ayat 59. Jika kalian berselisih tentang sesuatu dalam masalah agama, kembalikan kemana? Kepada Allah. Kepada mana? Quran. Kemudian kepada sunnah. Kembalikan. Lihat. Kalau nggak tahu juga, ya tanya kepada yang lebih berilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi semua itu harus kembali kepada dalil dan keterangan. Kita belajar agama ini sumbernya dalil Quran dan Sunnah. Jangan kemudian mengikuti orang banyak. Bagaimana dengan Wahabi? Wahabi ini apakah bermazhab? Wahabi di Indonesia ada yang mengaku penganut mazhab Hambali, ada yang mengaku tidak bermazhab karena guru-guru mereka tidak bermazhab. Nah, dari sisi fikih, apakah Wahabi ini termasuk aliran menyimpang? Menurut kita termasuk aliran menyimpang, aliran sesat. Mengapa? Di dalam fikih kesepakatan para ulama mazhab,
Dalil yang disepakati di dalam fikih itu ada 4, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Ini yang disepakati. Yang tidak disepakati ada sekitar 20 dalil. Jadi kalau saudara belajar usul fikih, ya, belajar usul fikih sampai S2 atau S3 di Timur Tengah, jumlah dalil itu bukan cuma 4 saudara, tapi ada 20 lebih, sekitar 24 atau 25. Ada masalih mursalah, ada istihsan, ada amalu ahlil Madinah, kemudian ada ibtalul hiyal, kemudian ada uruf, kemudian ada ilham, ya macam-macam, lebih dari 20. Cuma dari sekian banyak dalil 20 itu yang disepakati ada 4, Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Nah, bagaimana dengan kelompok yang sering mengatakan kembali pada Al-Quran dan hadis? Sudah gak pakai ijma, gak pakai qiyas. Kira-kira kalau saya tanya sama saudara, ada bupati atau wali kota, anggaran proyek pembangunan jalan anggarannya 4 miliar, lalu yang dipakai 2 miliar yang untuk digunakan pembangunan, sisanya yang 2 miliar dipakai sendiri atau disimpan. Ini kira-kira jahat apa gak jahat? Hah? Jahat. Jahat kan? Karena korupsi keuangan. Lalu bagaimana dengan satu kelompok? Kata ulama salaf, dalil yang disepakati ada 4, Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Ternyata kata orang ini dalil cuma 2, Al-Quran dan hadis. Kira-kira ini kelompok jahat apa gak jahat? Hah? Berarti Wahabi jahat. Jahat pada urusan agama. Maksudnya itu, jangan takut bilang Wahabi jahat. Kalau takut bilang Wahabi jahat, ini kurang mantap aswajanya itu. Nah, berarti begitu. Karenanya kalau ada orang Wahabi bilang kembali pada Quran dan hadis, harus kita gugat. Pertama, ijma'nya mana? Kok gak pakai ijma'? Mengapa? Pertama, dalil yang disepakati ada 4, salah satunya ijma'. Yang kedua, pada masa salaf, orang yang pertama menolak ijma' itu aliran sesat, yaitu satu kelompok dari Mu'tazilah, namanya kelompok An-Nazamiyah, yang didirikan oleh tokoh Mu'tazilah yang terkenal fasik, namanya Ibrahim bin Sayyar An-Nazam. Ini yang anti ijma'. Yang anti ijma' ini aliran sesat. Maaf ya, yang menolak ijma' pada masa salaf itu aliran sesat. Siapa? Yaitu golongan Khawarij. Khawarij ini anti ijma'. Kalau kalian anti ijma', apa masuk golongan Khawarij? Ini kan bahaya. Ini kalau mereka anti ijma'. Yang kedua, digugat lagi, kiasnya mana? Karena menurut para ulama, dalil yang disepakati ada 4, nomor 4 kias. Ini yang pertama. Yang kedua, kalian gak mau pada kias. Kias itu perintah Al-Quran. Al-Quran mengisyaratkan pada kias. Di dalam Al-Quran, fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah pelajaran wahai orang-orang yang punya wawasan. Mengambil pelajaran itu artinya apa? Perkara-perkara yang tidak disebutkan hukumnya di dalam Al-Quran, maka disamakan dengan apa-apa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis. Itu namanya kias. Karena di dalam Al-Quran dan hadis gak disebutkan semua, yang banyak kias. Ini yang kedua. Yang ketiga, ya, pada masa salaf yang pertama kali menolak kias itu aliran sesat, kelompok Nazamiyah dari Mu'tazilah yang didirikan oleh Ibrahim bin Sayyar An-Nazam. Apa kamu ikut Mu'tazilah gak mau pada kias? Ini yang kedua. Yang ketiga, sebagian besar dalil agama sumbernya kias. Sebagian besar. Kalau gak ada kias bahaya. Contohnya gak ada kias berbahaya. Contohnya bagaimana? Mengambil hartanya anak yatim
yang dilarang di dalam Al-Quran kalau untuk makan. Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka memakan di perut mereka, memakan api neraka, memakan api. Ayat ini memberikan pesan, mengambil hartanya anak yatim untuk dimakan hukumnya haram.